Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Kadir, CGP Kota Tidore Kepulauan Angkatan 2. Saya mencoba refleksikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mendapatkan 6 pemikiran. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Jadi pendidikan merupakan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga Ki Hajar Dewantoro meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kemudian yang kedua tentang filosofi perubahan. Filosofi perubahan dalam Ki Hajar Dewantoro bahwa diibaratkan anak itu terlahir dalam keadaan suci, kertasnya bersih, kemudian bagaimana lingkungan keluarga membentuk dia, mewarnai dia dengan warna kuning, merah, kemudian dari lingkungan alam, lingkungan sosial atau itu mewarnai dia seperti apa, kemudian dari sini lingkungan sekolah atau guru juga mewarnai dia seperti apa, membentuk dia seperti apa. Jadi ini kuncinya bahwa dalam filosofi perubahan setiap anak itu mengalami perubahan, sehingga dalam hal ini menganut 3 asas yang dikenal dengan asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas. Maksudnya bahwa dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh melupakan budaya dasar atau budaya hakiki dalam masyarakat atau dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Konvergensi itu bagaimana dalam pendidikan itu dapat memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu menghargai keberagaman dan bagaimana memerdekakan pembelajaran. 3 hal ini atau yang dikenal dengan asas trikon dalam filosofi perubahan. Selain itu tentang bagaimana kita dalam filosofi perubahan itu ada tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Karena dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa anak itu diibaratkan sebuah bibit, walaupun bibit itu bukan bibit unggul, tapi bagaimana adanya perhatian, perawatan dari kita atau seorang petani menyiram, dapat sinar matahari yang cukup, maka akan melahirkan tumbuh dengan baik dan menjadi bibit unggul. Itu maksud dari Selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang budi pekerti. Jadi budi pekerti atau karakter itu merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Artinya bahwa budi pekerti itu bisa berjalan apabila ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. Ketika 3 perpaduan ini dia berjalan, maka melahirkan tenaga yang sangat besar. Ada atau dalam istilah kerennya adalah cipta, perpaduan antara cipta, karsa, dan melahirkan karya. Itu dalam budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya adalah konsep pendidikan dalam memilih metode pembelajaran. Itu beliau mengisyaratkan dalam sebuah sekolah taman siswa itu bahwa manusia merdeka adalah tujuan taman siswa itu sendiri. Merdeka baik secara fisik, mental, kerohanian, namun kemerdekaan secara pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama yang mendukung sikap-sikap keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa saya ibaratkan seperti layang-layang yang dia terbang bebas, diterpa angin tapi benangnya tetap kita pegang. Nah, itu menandakan bahwa merdeka tapi ada aturan main dalamnya. Dalam penerapan teori Ki Hajar Dewantoro ini,
saya pernah menerapkan di sekolah namun kurang maksimal karena belum mengetahui secara pasti konsep ini sebenarnya, karena konsep dari Ki Haji Dewantara ini belum secara menyeluruh dipahami dengan baik. Kemudian belum ada dukungan dari teman-teman, sehingga insya Allah dari setelah ada jadi guru penggerak ini, saya tetap mengajak teman-teman bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman siswa sehingga bisa menggerakkan sekolah dan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan untuk Ki Haji Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.